Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu sumbangan penting media bagi gereja adalah gereja menggunakan media sebagai sarana pewartaan. Sebagaimana dalam renungan harian MBC TV, gereja berusaha untuk mewartakan iman kepada orang banyak, memberikan peneguhan, memberikan kekuatan untuk orang-orang yang mendengarkan dan menyaksikannya. Di sisi lain, dalam media juga kita berjumpa dengan berbagai umpatan, ujaran kebencian, saling menyalahkan, dan sikap saling menghakimi satu sama lain. Sikap-sikap ini didasarkan oleh berbagai motif, entah perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan suku, agama, perbedaan pandangan politik dan pilihan politik, serta berbagai motif-motif yang lain. Motif-motif ini membuat orang mudah untuk saling menghakimi satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, penginjil Lukas mengisahkan bagi kita bagaimana sesudah memanggil dan memilih ke-12 rasulnya, Yesus bersama-sama dengan para rasulnya turun dari bukit ke tempat yang datar. Di sana ia mulai mengajar dan juga menyembuhkan orang banyak. Dalam pengajarannya, setelah memberikan sabda bahagia dan juga perintah untuk saling mengasihi, Yesus mengingatkan para pendengarnya untuk tidak mudah menghakimi satu sama lain. Dengan mengambil contoh dua orang buta yang saling menuntun dan akan masuk ke dalam jurang karena buta, Yesus mengingatkan para pendengarnya akan bahaya dari saling menghakimi atau sikap mudah menghakimi. Dengan mengambil contoh kedua orang buta tadi, selain untuk menjadi pengajaran bagi para muridnya dan orang banyak, Yesus juga mengingatkan kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka sebagai pengajar Yahudi yang bertugas untuk menghantar, membimbing dan menuntut umat Allah kepada keselamatan, mereka diingatkan akan sikap mereka yang saling dan mudah untuk menghakimi satu sama lain. Yesus mengingatkan mereka untuk memiliki keutamaan kerendahan hati. Kerendahan hati akan membantu para pengajar Yahudi untuk melihat kekurangan, keterbatasan dirinya, dan pada akhirnya dengan pandangan yang jernih, mereka dapat mengantar orang-orang umat Allah kepada keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penginjil Lukas hari ini menghantar kita, mengajak kita untuk belajar dari Sang Guru, yakni Yesus sendiri. Kita belajar sebagai murid-murid Tuhan untuk memiliki keutamaan kerendahan hati, sebagaimana Sang Guru Yesus sendiri. Sebagai Sang Guru, dengan keutamaan kerendahan hatinya, Yesus mampu untuk menerima semua orang yang datang kepadanya. Ia makan bersama dengan orang-orang berdosa. Ia menerima Maria Magdalena yang berdosa. Ia menerima Petrus yang menyangkal dirinya. Ia sabar terhadap para muridnya yang lamban dalam percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan memiliki keutamaan kerendahan hati, maka kita akan mampu untuk memiliki mata hati yang jernih, untuk melihat balok yang ada di mata kita sendiri, kemudian berusaha untuk mengeluarkannya. Dan pada akhirnya dengan pandangan yang jernih, kita dapat menghantar orang, menghantar sesama kita menuju kepada keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari Yesus, agar senantiasa kita semakin menyerupai Yesus dalam hidup kita. Akhirnya dengan menyerupai Kristus, kita mampu untuk menjadi, bahkan disebut murid-murid Tuhan, yang dengan mata hati yang terbuka, mata hati yang jernih, dapat mengantar orang kepada keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, akhirnya Bunda Teresa pernah berkata, ketika kita menghakimi orang lain, kita tidak punya waktu untuk mencintainya. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai murid-murid Tuhan, mari kita belajar dari Sang Guru Yesus sendiri untuk mempunyai semangat
keutamaan kerendahan hati untuk menerima orang lain apa adanya. Dan dengan semangat kerendahan hati, kita mampu untuk melihat diri kita, kelemahan diri kita, dan akhirnya belajar berusaha untuk dengan pandangan yang jernih, kita mampu menghantar orang lain kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.